Kita buka kembali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk bagian kedua ini kita akan membahas tentang pengilmuan Islam atau paradigma Islam, Islam sebagai ilmu yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Kunto Wijoyo, yang akan dipaparkan oleh Dewi Fitriyah Husnul Khotimah, kemudian nanti implementasinya dalam penyusunan kurikulum, penyusunan kurikulum PAI yang berwawasan pengilmuan Islam dan Islamisasi ilmu oleh Angga Widiarto. Segera itu langsung saja kita serahkan pertama kepada Dewi Fitriah. Silakan. Dewi Fitriah terlebih dahulu. Ya, bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan presentasikan tentang paradigma Islam dan pengilmuan Islam, pemikiran Kunto Wijoyo dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama ada biografi Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo ialah seorang yang terkenal sebagai seorang sejarawan, sastrawan, dan juga sebagai budayawan. Lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta tanggal 18 September 1943 dan meninggal di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta tanggal 22 Februari 2005 karena komplikasi penyakit sesak napas, diare, dan ginjal. Kunto Wijoyo mengaku mewarisi dua budaya, yakni Yogyakarta dan Surakarta, karena sebagian besar waktunya ia habiskan di Klaten dan Solo. Berdasarkan garis keturunannya, ia berasal dari struktur golongan priai, menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Negeri Nawanggo pada tahun 1950 dan lulus pada tahun 1956. Masa kecilnya penuh dengan mengaji di Suro atau sekolah bahasa Arab. Di sela-sela mengaji, Kunto Wijoyo belajar menulis puisi, membaca, dan bercerita kepada gurunya. Kunto Wijoyo menunaikan misinya dengan bergabung dalam organisasi Muhammadiyah dan MDI, Dewan Dakwah Islamiyah. Makna dan hakikat ilmu dalam perspektif Islam. Makna dan hakikat ilmu dalam perspektif Islam secara linguistik atau bahasa. Ilmu berasal dari kata ilm yang artinya tanda, petunjuk, atau petunjuk untuk mengetahui sesuatu atau seseorang. Demikian pula wanita berarti petunjuk arah atau sesuatu yang dibimbing oleh seseorang, atau sesuatu yang membimbing seseorang. Selain itu, alam juga bisa diartikan sebagai petunjuk jalan. Lebih jelasnya, ilmu itu ibarat sapu, yaitu sejenis tongkat yang diasah yang ujung dan bawahnya dipotong lalu diikat menjadi sapu. Sementara itu, pengetahuannya hanya terdapat pada batang-batang kayu yang masih bertebaran di pohon kelapa, pasar, dan tempat-tempat lain yang belum tertata rapi. Dengan demikian, berdasarkan asumsi dan pendapat yang dikumpulkan, sains dapat diartikan sebagai segala upaya sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia terhadap berbagai aspek realitas dunia manusia. Aspek-aspek tersebut dibatasi pada rumusan tertentu. Berdasarkan pemahaman hakikat ilmu dalam Islam, terdapat 3 sumber ilmu yang diyakini dan dianut umat Islam, yaitu sumber ilmu yang bersumber dari ayat kauliyah, wahyu Tuhan, sumber ilmu yang berkaitan dengan ayat kauniyah, alam semesta, dan sumber ilmu yang berkaitan dengan ayat insaniyah, manusia itu sendiri. Nah, ayat-ayat di sini dimaksudkan
sebagai tanda kekuasaan Allah yang memerlukan pengkajian intensif oleh manusia untuk memahami aturan-aturan Allah yang terkandung di dalamnya agar dapat digunakan untuk kemajuan umat manusia. Selanjutnya yaitu paradigma keilmuan Islam Kuntowijoyo. Paradigma yang ingin dibangun Kuntowijoyo adalah yang menjadikan Al-Quran ini sebagai model untuk merumuskan teori mengamati realitas. Lebih lanjut, Kuntowijoyo menyatakan bahwa paradigma Al-Quran yang dimaksud adalah paradigma Islam. Kuntowijoyo berpendapat, paradigma yang ada dalam pemikirannya sama dengan pemahaman Thomas Kuhn bahwa pada dasarnya realitas sosial dibangun melalui cara berpikir atau penelitian tertentu, yang pada akhirnya menghasilkan bentuk-bentuk pengetahuan tertentu. Dalam pengertian ini, Al-Quran yang paradigmatik berarti suatu struktur pengetahuan yang memungkinkan seseorang memahami realitas sebagai Al-Quran memahaminya. Tujuan membangun ilmu yang dibangun dalam Al-Quran terutama adalah hikmah, yang atas dasar itulah dapat dibentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai normatif Al-Quran, baik dalam tataran moral maupun sosial. Kemudian kesimpulan dalam pandangan Kuntowijoyo, agama dan ilmu merupakan hal yang bisa disatukan. Kuntowijoyo sebagai seorang budayawan, sastrawan, dan bahkan cendekiawan Muslim, memberikan perhatiannya terhadap kajian keislaman. Gagasan beliau mengenai pengilmuan Islam merupakan tawaran untuk mengatasi problem-problem dalam pemikiran manusia. Islam sebagai ilmu merupakan proses dan hasil dari paradigma Islam dan pengilmuan Islam. Melalui pemahaman terhadap Al-Quran sebagai paradigma, Kuntowijoyo menawarkan metodologi memperoleh keilmuan dari teks Al-Quran menuju konteks realita atau kenyataan. Nah, adanya pengilmuan Islam menurut Kuntowijoyo ini sangat relevan dalam membahas mengenai berbagai problem kemanusiaan yang nantinya akan dikembalikan kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya adanya agama Islam membawa rahmat tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Baik. Lanjut dulu. Angga. Baik, Ustaz. Mas Yasa minta tolong share screen, Mas. Yasa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dosen serta rekan-rekanku mahasiswa MPAI yang berbahagia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, sedikit saya ingin presentasikan hasil tulisan saya, yaitu yang berkaitan dengan implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan dan pengilmuan Islam di dalam penyusunan kurikulum PAI atau pendidikan agama Islam pada sekolah agama, khususnya yaitu di madrasah. Baik, slide selanjutnya, Mas. Baik, ada 3 hal yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pendahuluan, yang kedua berkaitan dengan pembahasan, dan yang ketiga berkaitan dengan kesimpulan. Untuk pendahuluan, sebelumnya penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yaitu ada beberapa permasalahan atau hal-hal yang diangkat dalam pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 pada tahun 2003, terungkap bahwa eksistensi sebuah madrasah dan sekolah negeri cukup kuat. Melalui surat edaran nomor DJ 11/PP Keputusan nomor
00/ED 681/2006 tentang penerapan kriteria yang secara efektif menghilangkan kemungkinan MAK menjadi UPT jurusan khusus atau lebih tinggi sebagai madrasah pusaka khusus. Model pendidikan madrasah dalam undang-undang negara dapat diterima telah menimbulkan perpecahan dalam sistem pendidikan Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Tapi itu juga mengarah pada sains. Parokialisme cenderung menimbulkan dilema dan stagnansi epistemologis teoritis dalam pemikiran pendidikan Islam. Permasalahan ini sendiri merupakan permasalahan dalam menemukan ajaran Islam yang terbaik. Madrasah tampaknya berada di persimpangan antara mempertahankan tradisi dan menerima perkembangan baru. Terkhusus Islamisasi pengetahuan ternyata masih cukup hangat dibicarakan setelah lahirnya berbagai bentuk madrasah. Madrasah umum, madrasah model, madrasah keterampilan, madrasah kejuruan, dan sedang hangat dibicarakan adalah madrasah terpadu. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwa persoalan Islamisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam Islam telah dibahas sejak Konferensi Pendidikan Islam Dunia pertama yang diadakan di Mekah pada tahun 1977. Dalam Islam, ilmu itu penting dan menurut ilmu itu wajib sejak lahir sampai mati. Ayat Al-Quran yang pertama tentang ilmu, yaitu turun pada surat Al-Alaq ayat 1-5, adalah ayat-ayat menurut ajaran Islam. Ilmu tidak bebas nilai sebagaimana yang dikembangkan ilmuwan Barat, namun bernilai. Pengetahuan dalam Islam dianggap universal dan tidak ada perbedaan antara pengetahuan dalam Islam. Oleh karena itu, Islamisasi ilmu merupakan upaya untuk membangun kembali dalam sistem keilmuan Islam. Islamisasi mencoba mencari penyebab permasalahan ini. Akar permasalahan tersebut dapat ditemukan pada pengetahuan, yaitu pada persepsi dan gagasan tentang kebenaran yang memiliki dua kualitas, religius, revolusioner, dan karenanya kebenaran dan ketiadaan Islam atau Islamisasi Islam adalah tindakan menghilangkan pengetahuan dari pemikiran Barat atau penafsiran realitas dan menggantinya dengan pandangan dalam dunia Islam. Itu adalah tiga hal yang merupakan latar belakang dari tulisan ini. Kedua, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan, yaitu tentang implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan dan pengilmuan Islam dalam penyusunan kurikulum PAI sekolah agama atau madrasah. Nah, perkembangan madrasah di Indonesia berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, madrasah di Indonesia berkembang pesat karena integrasinya dengan teknologi modern. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, persepsi umat Islam terhadap situasi saat ini, dan tradisi menuju modernitas yang sedang berlangsung sangatlah signifikan dan membedakan madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam modern. 20 madrasah kini muncul sebagai lembaga pendidikan Islam modern yang sebanding dengan sekolah negeri. Setelah pengalihan madrasah ke sekolah negeri melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 yang disahkan pada tahun 2003, madrasah menjalankan peran pendidikan agama dan pendidikan umum pada saat yang bersamaan. Inilah kelebihan dan kelemahan dari madrasah. Jika kedua peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, akan menjadi daya tarik madrasah. Namun jika gagal, maka madrasah akan menjadi sentral dalam melestarikan nilai-nilai inti pesantren. Menerima pertumbuhan dan melihat dari peristiwa tersebut, cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan dilaksanakannya
dari implementasi pengembangan model-model islamisasi pengetahuan, mengadopsi visi pendidikan madrasah agar madrasah tidak mudah tergoda dan terdesak hingga batas kemampuannya, namun dapat dikelola secara efektif dan efisien. Model ilmu keislaman di madrasah hendaknya ditetapkan sebagai pedoman pengembangan MA, MAPK, MA model, dan keterampilan serta diniyah MA secara keseluruhan untuk menjamin madrasah tetap stabil dalam konteks perubahan dan dinamika yang terus-menerus. Nah, dengan perkembangan tersebut, tingkat orientasi madrasah dapat dibentuk dengan mempertimbangkan asal-usul nilai-nilai Islam, pentingnya sejarah madrasah, dan tantangan masa depan. Tingkatan visi ini berkaitan dengan konsep umat Islam Indonesia, yaitu adanya lembaga pendidikan yang mampu mempersiapkan mereka yang ingin menjadi ulama. Nah, ada selanjutnya, Mas, ada 3 hal yang perlu disiapkan dalam penyusunan kurikulum PAI di madrasah, yaitu yang pertama, tentunya berkaitan dengan keislaman. Ajaran Islam dengan jelas menunjukkan adanya ikatan organik antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Hubungan organik ini terungkap pada awal sejarah Islam ketika umat Islam mempunyai semangat sekuler yang sesungguhnya. Umat Islam telah membangun peradaban yang benar-benar universal berdasarkan kosmologi. Namun setelah jangka waktu yang setara dengan sekolah umum, madrasah menghadapi permasalahan yang sangat mengancam madrasah sebagai pusat aktif pendidikan Islam. Madrasah dinilai belum memadai dalam mempersiapkan siswanya menjadi umat Islam. Mencurahkan lebih banyak waktu untuk pendidikan agama harus menjadi landasan yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai pendidikan Islam. Pengaruh agama Islam nampaknya belum mempunyai landasan yang kokoh dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dengan sebuah fakta bahwa madrasah tidak menganggap lulusannya hanya bertanggung jawab pada bidang akademik dan agama secara umum, bahkan menyurutkan semangat siswa madrasah dari orientasi pemikiran yang merendahkan martabat dan materialistis. Reformasi madrasah tampaknya mempersempit ruang lingkupnya, artinya mencoba mencakup ilmu pengetahuan umum tanpa perhitungkan kekayaan intelektual umat Islam dan struktur budaya yang telah dibangun masyarakat Muslim selama berabad-abad. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini sedikit pendapat dari Nurholis. Memimpikan citra Islam modern yang menarik bagi kehidupan yang konstruktif dan positif. Namun sepenuhnya dalam budaya Islam sederhananya ada sinergi. Sehingga ada sinergi antara iptek dan imtak. Integrasi imtak dengan materi penunjang iptek dalam penyusunan kurikulum dilanjutkan dengan metode pengajaran tradisional dan modern. Diperkenalkannya sistem pendidikan baru di madrasah bukan berarti sistem pendidikan lama harus dibuang. Dalam pengembangan madrasah, buku-buku klasik lama perlu dikaji dan dianalisis. Dengan demikian, kemiskinan intelektual atau hilangnya hikmah sejarah Islam akan terhapuskan. Nah, kitab kuning itu hendaknya dimaknai sebagai bentuk hikmah dan pengetahuan, bukan sebagai bentuk apresiasi dan pengajaran. Terlebih lagi, umat Islam pada umumnya menghargai warisan intelektual dari luar Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sikap ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak menyerah terhadap struktur asli madrasah ketika melakukan sebuah reformasi. Cara ini mungkin merupakan salah satu cara untuk menjaga identitas di zaman modern. Terdapat berbagai jenis madrasah saat ini dan pimpinan serta mitra madrasah harus mempertimbangkan bagaimana menyikapi ilmu pengetahuan umum dalam rangka pengendalian nilai-nilai Islam. Karena pada umumnya semua cabang ilmu pengetahuan bersumber dari ilmu agama. Para intelektual Muslim mampu mengembangkan dan membawa ilmu bersumber dari ilmu agama. Para intelektual Muslim mampu mengembangkan dan membawa ilmu pengetahuan modern ke dalam Islam.
seperti pada masa Islam kuno. Untuk mengembangkan madrasah perlu dilakukan berbagai inisiatif, yaitu dengan mengambil risalah Al-Quran terlebih dahulu. Reformasi madrasah hendaknya tidak hanya mempertimbangkan sifat permasalahan sosio-historis dan budaya yang dihadapi masyarakat Islam kontemporer, namun juga kandungan kekayaan intelektual Islam pada masa lalu. Baik Mas, slide berikutnya. Nah, dalam keilmuan, madrasah saat ini dan di masa depan perlu dipahami hanya sebagai lembaga yang memenuhi misi madrasah, yaitu menjadi center of excellence, baik dalam bidang ilmu agama maupun ilmu umum. Artinya, upaya pengembangan madrasah harus fokus pada pengumpulan atau agregasi sintesis unsur-unsur keilmuan. Upaya-upaya tersebut merupakan respon terhadap perubahan yang cepat, baik dalam teori maupun praktik. Madrasah tidak lagi lepas dari perubahan paradigma, sikap, visi, dan arah baru pengembangan pendidikan nasional. Sudah waktunya untuk memiliki strategi khusus. Cara menciptakan madrasah yang mampu menjadi panutan masa depan tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Menurut Mujamil Komar, perlu adanya pemimpin madrasah yang kreatif, terutama dalam pengembangan kurikulum, berani menerapkan kebijakan atau memilih hal-hal yang menyimpang dari arahan yang biasa dilakukan masyarakat kelas atas kemungkinan untuk mengubah madrasah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang disukai masyarakat. Kemungkinan besar akan tercapai melalui upaya-upaya khusus yang disebutkan di atas. Namun yang jelas madrasah harus mampu menghadirkan berbagai keunggulan. Nah, keunggulan yang harus dihadirkan sebuah madrasah, terutama dalam penyusunan kurikulum PAI, yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu budaya Islam yang unggul. Nah, budaya Islam yang unggul itu yang dimaksud adalah budaya Islam yang unggul sangat dibutuhkan masyarakat, berbeda dengan budaya Barat yang ketimpangan ini sangat banyak terjadi di dunia. Siswa atau lulusan madrasah harus menunjukkan karakter Islami melalui keimanan yang kuat, ketakwaan beribadah, akhlak yang baik, ilmu agama, toleransi, keterbukaan, demokrasi, dan keterbukaan pikiran. Dan yang kedua, kemampuan intelektual atau saintifik. Tingkatan ini sangat diperlukan masyarakat, terutama untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana hal ini telah dicapai dengan pengetahuan non-akademik. Hal ini juga dapat dicapai oleh siswa atau lulusan madrasah. Dan yang ketiga, yaitu keterampilan unggul. Keunggulan ini sangat diperlukan oleh masyarakat, seperti menciptakan produk teknologi terkini, memasuki dunia kerja, dan memiliki keterampilan hidup. Nah, sehingga dalam penyusunan kurikulum PAI 3 hal tadi harus diperhatikan. Kesimpulannya, Islamisasi ilmu merupakan cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dan mentransformasikan madrasah menjadi pendidikan terpadu dengan program-program terpadu ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial. Setidaknya ada 3 jenis ilmu pengetahuan Islam yang dapat didorong dalam pengembangan dan penguatan kurikulum madrasah, yaitu metode purifikasi, metode modern, dan metode Islam baru. Model-model ini akan memungkinkan munculnya madrasah yang mempunyai karakter Islami, ilmiah, dan beragam. Islam sebagai model pemurnian mengharuskan kitab-kitab lama ditinjau kembali guna mengembalikan dalam pengembangan madrasah, sehingga kemiskinan intelektual dapat dihilangkan dan sejarah kearifan Islam itu tidak hilang. Modernisasi ilmu pengetahuan seharusnya mengarah pada konvergensi atau konvergensi fenomena ilmiah. Dengan kata lain, pengembangan madrasah itu harus didorong dan dilahirkan dengan cara jenis-jenis model dan metode pengajaran yang berbeda-beda, terutama dalam penyusunan sebuah kurikulum pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada Ustadz Samsul. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada
dua pemakalah adalah pertama yang masih bersifat umum, yaitu pengilmuan Islam dan paradigma Islam model pemikiran Kunto Wijoyo. Kemudian bagian yang kedua adalah sudah masuk kepada implementasi dalam pendidikan, terutama dalam merancang sebuah kurikulum PAI yang memiliki wawasan ilmu yang integratif, yang integralistik, baik model Al-Farabi Al-Atas maupun model Kunto Wijoyo. Jadi dua alur pikir itu sebenarnya memiliki titik temu yang sama, yaitu ilmu yang integralistik. Artinya antara agama dan ilmu itu dalam satu kesatuan, sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya monggo dipersilahkan untuk melakukan pendalaman dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Kalau pertanyaan berarti minta dijawab oleh pemakalah. Kalau pernyataan, pemakalah akan memberikan respon dan tanggapannya. Saya kira begitu. Saya persilahkan untuk monggo Mas Aji, nanti diikuti Mbak Ria ya. Nah, silakan Mas Aji dulu. Baik Mas Angga, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, apa permasalahan utama di dalam dunia pendidikan saat ini dalam implementasi pengilmuan Islam di sekolah, khususnya dalam penyusunan kurikulum PAI? Sekian. Oke. Rianata. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya untuk Mbak Dewi terlebih dahulu, itu yang tadi menjelaskan mengenai paradigma Islam dan pengilmuan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana paradigma Islam mengenai sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana perspektif Islam itu terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Kemudian teruntuk Mas Angga, juga saya izin bertanya, yaitu mengenai pencapaian akademik apa yang menghancurkan pengetahuan Barat dalam membangun keilmuan Islam. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, silakan. Mungkin dua pertanyaan ini ditanggapi dulu. Baik oleh Mbak Fitri, Dewi Fitriah maupun oleh Enggal. Bisa dua-duanya saling melengkapi, nggak apa-apa itu. Silakan Dewi Fitriah dulu, boleh? Baik, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ria tadi. Bagaimana paradigma Islam mengenai sumber ilmu pengetahuan? Nah, sudah cukup jelas yang saya jelaskan tadi di PPT bahwasannya sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra seperti Tuhan dan juga malaikat, alam kubur, alam akhirat. Nah, alam fisik dan alam non-fisik ini sama bernilainya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian bagaimana perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Nah, ilmu pengetahuan adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadikannya alat untuk menyelesaikan masalah. Jadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang karena sangat penting. Nah, hal ini juga sering disebut dalam Al-Quran
Yang dimaksud yaitu Islam sangat menganjurkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu Mbak Ria, ada feedback mungkin? Baik, terima kasih Mbak. Baik Ustaz, izin Enggan, menjawab enggan. pertanyaan dari Mas Abdullah tadi. Yaitu pertanyaannya yaitu apa permasalahan utama di dalam dunia pendidikan saat ini dalam implementasi pengilmuan Islam di sekolah atau di madrasah. Permasalahan yang ada yaitu izin menjawab terpecahnya lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai pemikiran dan visi yang berbeda-beda. Meskipun ada beberapa madrasah itu yang fokus pada sains atau ilmiah, sebaliknya ada pula madrasah itu yang hanya fokus pada ilmu pengetahuan Islam tradisional yang dikenal dengan istilah dualisme. Pengetahuan Islam dengan model modern menghilangkan kedua model tersebut. Visi kedua lembaga sama sekali. Seperti itu, Mas Aji. Untuk jawaban dari kami, kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, monggo. Monggo yang lainnya didalami lagi. Yang selanjutnya mungkin izin menjawab terkait dengan pencapaian akademik apa yang dapat membangun keilmuan Islam. Izin menjawab yaitu siswa di madrasah itu diharapkan mempunyai landasan yang kokoh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sehingga ilmu-ilmu yang mereka pelajari di madrasah itu nanti harus diimplementasikan di masyarakat setelah mereka keluar dari sebuah lembaga pendidikan. Nah, sekarang itu permasalahan yang ada, kebanyakan madrasah itu hanya mengutamakan sebuah kuantitas tanpa memikirkan sebuah kualitas. Oleh karena itu, beberapa hal yang saya sampaikan tadi merupakan cara atau tips dalam penyusunan kurikulum PAI di madrasah yang berbasis dengan islamisasi ilmu. Seperti itu, Mbak Arya. Terima kasih. Baik, mungkin kita buka lagi untuk yang lainnya, untuk mendalami dari sisi paradigma dan pengilmuan Islam ini dan implementasinya dalam pendidikan, terutama penyusunan kurikulum PAI dalam sekolah agama atau madrasah. Yang belum bicara Yakhshallah dan Fahrul Razi kayaknya belum ya. Siapa yang mau bicara ini antara Yakhshallah, Fahrul Razi, atau Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. silakan. Ya, ini terkait tadi Mas Angga ya, terkait mengislamisasikan kurikulum PAI. Nah, ini satu pertanyaan saya. Itu apa yang jadi dampak dari adanya mengislamisasikan kurikulum PAI yang mana notabene PAI sendiri sudah Islami gitu. Terima kasih. Ya, langsung saja Mas Angga tanggapi. Sebentar Ustaz, minta izin waktu 1 menit untuk berpikir sebentar. Oh, boleh.
Ya, mungkin sudah bisa dimulai jawaban. Baik Ustaz, izin menjawab terkait pertanyaan dari Mas Yahza tadi, yaitu berkaitan dengan dampak ya Mas. Islamisasi kurikulum memiliki dampak apa dalam konteks implementasinya? Kalau izin menjawab, jika nanti ada kekurangan bisa ditambahkan dari Ustadz Samsul atau mungkin dari teman-teman yang lain. Nah, dampaknya secara umum itu ada 5 dampak, Mas. Nah, dampak yang pertama itu yaitu mencakup pengaruh agama, sehingga menyertakan nilai-nilai Islam dan pemahaman agama Islam dalam pendidikan itu dapat memperkuat identitas keagamaan siswa dan memperluas pemahaman mereka tentang agama, meskipun mereka itu berada di lingkungan madrasah, yang notabene ketika kita lihat lingkungan madrasah itu adalah lingkungan keagamaan seperti itu. Dan yang kedua dampaknya yaitu persepsi multikultural. Pada saat yang sama ada kekhawatiran bahwa mengislamisasikan kurikulum itu bisa mengurangi sebuah keragaman pendidikan dan mempengaruhi persepsi tentang masyarakat multikultural. Ini adalah isu yang mungkin sangat menarik untuk bisa dikembangkan ke depannya dalam diskusi ini. Dan yang ketiga, dampaknya yaitu pemisahan atau integrasi. Hal ini dapat mempengaruhi cara sekolah-sekolah, terutama madrasah, dalam mengintegrasikan Islam ke dalam sebuah kurikulum mereka, terutama yang kita bahas yaitu kurikulum pendidikan agama Islam, yang bisa mempengaruhi pemahaman siswa tentang agama, masyarakat, dan kewarganegaraan. Dan yang keempat, yaitu mempunyai dampak toleransi dan keberagaman. Implementasi yang baik dapat mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Sementara implementasi yang buruk dapat memperburuk ketegangan agama. Dan yang kelima, kualitas pendidikan. Prioritas pada mengislamisasikan kurikulum juga dapat mempengaruhi sebuah kualitas pendidikan, terutama kurikulum PAI, secara keseluruhan, tergantung pada sumber daya dan pendekatan apa yang digunakan dari setiap madrasah dalam pengembangannya. Karena kita ketahui setiap madrasah mempunyai cara atau pengembangan yang berbeda-beda. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini secara hati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan integrasi nilai-nilai Islam, terutama dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam. Mungkin itu sedikit jawaban dari kami. Apabila ada yang perlu ditambahkan, dipersilakan. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi perlu ada catatan sedikit ya. Pengilmuan Islam yang digagas oleh Profesor Kuntowijoyo itu adalah memformulasikan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Ini bisa dibangun formulasi keilmuan menjadi sebuah kajian ilmu, bisa dikembangkan bangunan teori-teorinya, kemudian bagaimana prakteknya. Nah, kalau dari sisi islamisasi ilmu, maka akan melahirkan ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam. Nah, kalau dari sisi pengilmuan Islam berarti Quran sebagai sumber ilmu, kemudian dari situlah kita memformulasikan secara metodologi ilmiah menjadi sebuah kajian
ilmu. Mungkin di dalam Al-Quran juga ada hubungan dan interaksi sosial antar sesama manusia, hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian Pak Kunto melahirkan apa yang beliau sebut sebagai ilmu sosial profetik. Ilmu sosial yang berlandaskan kepada wahyu profetik, di situ kan kenabian. Jadi ilmu yang dibangun dari prinsip-prinsip kenabian, baik itu bersumber dari Quran maupun dari As-Sunnah. Dan kalau ayat berbunyi, hadis berbunyi, orang-orang non-Muslim yang tidak mengimani Islam, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani hadis, mereka tidak mudah untuk memahami Quran dan hadis itu. Tapi dengan orang Islam mencoba untuk memformulasikan isyarat-isyarat keilmuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka non-Muslim menjadi paham, oh Islam itu memiliki konsep-konsep seperti ini, bisa menjadi bangunan teori seperti ini. Ya, maka kemudian mereka memahami kelebihan-kelebihan ajaran Islam, bahwa agama Islam bukan sekedar agama ritual, tapi agama ilmiah, agama sebagai inspirator peradaban manusia. Nah, itu yang kemudian mereka mengakui itu. Ada beberapa pernyataan dari kaum orientalis yang memberikan penghargaan kepada Islam karena dia kemudian memahami Islam bukan sekedar agama ritual, tapi Islam adalah agama yang menjadi inspirator peradaban manusia. Nah, itu kata-kata dari HRD. Kemudian Maurice Bucaille misalnya, dia bertahun-tahun meneliti Al-Quran, meneliti Bible, meneliti ilmu-ilmu modern. Beliau ditugaskan oleh gereja untuk membuktikan bahwa Quran itu tidak ilmiah. Quran itu bagian yang satu dengan bagian yang lain saling bertentangan. Itu tugasnya untuk mengungkap itu, membongkar. Tapi berpuluh-puluh tahun beliau meneliti, tidak ditemukan pertentangan konseptual antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dari Al-Quran itu sama sekali tidak beliau temukan. Justru yang beliau temukan adalah keterpaduan, keintegralistiknya Al-Quran, bagian yang satu dengan bagian yang lain, bahkan Al-Quran sangat sejalan dengan sains modern. Sehingga Maurice Bucaille menjadi Muslim, kemudian menulis buku Quran, Bible, and Science Modern. Ini beberapa contoh. Ada masih banyak lagi orang-orang menemukan temuan-temuan itu. Apa di dalam Al-Quran itu terkandung berbagai macam isyarat pengembangan ilmu, maka menurut Pak Kunto ini perlu dirumuskan, diformulasikan dalam format metodologi ilmiah. Nah, barangkali untuk penyusunan kurikulum PAI di madrasah itu supaya kajian agama
kajian Quran dan hadis tidak terjebak kepada model-model kajian yang lama, ya, yang konvensional. Tapi harus ada yang konvensional tetap jalan, tapi harus ada kajian-kajian keagamaan yang dibangun dalam bentuk format ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kira-kira. Jadi PAI di sekolah agama, PAI di madrasah itu PAI yang ilmiah, dan modern berarti. Tetapi tentunya pesan utama Islamnya tetap nggak boleh dirubah, prinsip-prinsipnya nggak boleh dirubah, tapi hanya formulasinya, kemasannya sesuai dengan struktur ilmiah. Struktur ilmiah itu maunya Pak Kunto seperti itu, sehingga orang-orang non-Muslim membaca ilmu-ilmu agama, mereka paham, terbuka pikirannya untuk memahami Islam, syukur-syukur juga terbuka hatinya. Kalau Allah beri hidayah baginya, dia menjadi seorang yang Muslim. Itu yang dimaksud. Sehingga kita bisa menanamkan kepada pelajar-pelajar madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian mahasiswa di fakultas-fakultas ilmu-ilmu keagamaan, baik itu hukum ekonomi syariah, PAI, ilmu Al-Quran tafsir, PGMI, hukum keluarga Islam, tafsir hadis, ilmu hadis, kemudian juga filsafat Islam, dan seterusnya. Bidang-bidang yang menjadi jurusan-jurusan prodi-prodi yang di fakultas agama atau institut agama Islam, dibangun satu kurikulum yang modern, kurikulum yang berstrukturkan metodologi ilmiah, tapi substansinya tetap bahwa agama itu menjadi inspirator, agama itu membersihkan jiwa, agama itu menundukkan hati untuk selalu mentaati Allah. Itu tetap fungsinya itu. Itu khusus untuk umat Islam begitu. Tapi bagi yang non-Muslim harus diformulasikan secara rasional. Islam as rational knowledge. Nah, jadi tapi terintegrasi Islam as rational knowledge dan Islam as a wisdom ini menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Kalau terpisah nanti terjadi sekularisasi lagi. Nah, ini saya kira ya. Jadi pengilmuan Islam Pak Kunto seperti itu. Tapi juga yang islamisasi ilmunya Al-Attas dan Al-Faruqi juga sangat penting itu. Nah, supaya kita tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran sekuler. Nah, kita tahu, oh ini ternyata sekuler itu sebabnya ini. Harus dikembalikan ke fitrahnya. Islamisasi. Saya kira itu ya, yang kita diskusikan pada hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Baik sesi 1 tentang islamisasi ilmu maupun sesi 2 tentang pengilmuan Islam. Nah, sekarang kita sepakati untuk pertemuan yang terakhir. Kapan kira-kira?
Kalau di rancangan kita ini kan harusnya yang hari ini itu dilakukan hari Rabu malam Kamis yang lalu, tapi kan nggak bisa, ada acara ya. Kemudian harusnya yang terakhir itu hari ini 22 Juni. Nah, sekarang kira-kira bisanya kapan? Kalau Sabtu 5 Juli bagaimana? Ada masuk kuliah lain apa enggak? Atau kuliah lain sudah habis? Sudah habis, Pak. Semuanya udah Semuanya udah. Nah, kalau semua udah habis, berarti kita masuk lagi nanti yang tanggal 5 Juli atau tanggal 29, tapi yang kalau pagi saya ada di MS ya. Saya kira 5 Juli itu ya. 5 Juli. 5 Juli yang siang saja ya. Online lagi aja, Ustadz. Online lagi. Oke, nggak apa-apa. Jih, Ustaz. Online kemauan, Ustaz. Online siang ya. Jih. Seperti ini tadi ya. Oke, jadi nanti kita masuk terakhir dengan petugas ada Mbak Lestiana, Lutfi Syifa, Arda Zahro, dan Yashallah. Lestiana hari ini nggak masuk ya? Ada nggak Lestiana? Listiana tadi katanya sakit, Pak. Oh gitu. Jadi Oke, Pak. nanti diberitahu supaya besok beliau jadwalnya presentasi. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Abihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, insyaallah.